Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai mata kuliah yaitu sistem instrumentasi. Adapun anggota kelompoknya yang pertama adalah Muhammad Hairul Anam dengan NIM 12113056. Yang kedua Yoman Widana dengan NIM 12113063. Yang ketiga Iqbal Masud 12113064. Muhammad Husain Abdullah 12113009, Aditya Wahyudi 12113079, dan ada Rahman Oka Fadilah dengan NIM 12113086. Presentasi kali ini yaitu berjudul sensor suhu. Nah, yang pertama ini akan dijelaskan oleh Saudara Husain. Kepada Husain dipersilakan. Oke, baik. Jadi sensor suhu adalah suatu instrumen digunakan untuk mengukur suhu suatu objek atau lingkungan. Sensor ini biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi seperti termometer, lemari es, pemanas air, dan AC, serta dalam pengukuran suhu pada struktur bangunan, tanah, dan air. Selanjutnya, next. Selanjutnya itu sifat dan karakteristik sensor suhu. Sifat dan karakteristik sensor suhu dapat bervariasi bergantung pada jenis sensor yang digunakan. Namun ada beberapa sifat umum yang biasanya ditemukan pada sebagian besar sensor suhu, yaitu akurasi, presisi, rentan operasi, respon waktu, stabilitas, linearitas, resolusi, dan reproduktibilitas. Ini bergantung pada sensor suhu yang digunakan sehingga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis sensor suhu yang biasa digunakan dalam berbagai aplikasi. Yang pertama ada termokopel. Termokopel terbuat dari dua lembaga, dua logam berbeda yang disambungkan di salah satu ujungnya. Termokopel menghasilkan tegangan yang sebanding dengan perbedaan suhu di antara kedua ujungnya. Termokopel serbaguna dan digunakan dalam rentan suhu yang luas. Kemudian yang kedua ada resistance temperature detector atau RTD. RTD menggunakan hambatan listrik bahan tertentu seperti platina berubah secara linear dengan suhu. Mereka menawarkan akurasi dan stabilitas yang tinggi. RTD biasanya menggunakan resistan pada sistem pengukurannya. Dalam pengukuran dia menghasilkan resistansi sehingga nanti akan dilakukan kalibrasi. Selanjutnya yaitu thermistors. Termistor adalah resistor yang peka terhadap suhu. Termistor menunjuk perubahan resistansi yang signifikan terhadap suhu sehingga berguna untuk pengukuran akurasi tinggi. Selanjutnya, selanjutnya yaitu ada infrared IR sensor. Sensor IR mendeteksi suhu dengan mengukur radiasi yang dipancarkan oleh suatu objek. Sensor ini merupakan sensor non-kontak yang digunakan untuk pengukuran suhu permukaan. Selanjutnya yaitu bimetallic strips adalah sensor suhu mekanis. Sensor ini menggunakan tingkat pemuaian yang berbeda dari dua logam yang disatukan. Ketika dipanaskan, strip akan melengkung dan bergerak digunakan untuk mengidentifikasi suhu. Selanjutnya yaitu ada digital thermometer sensor. Sensor ini menggunakan sirkuit terintegrasi untuk memberikan pembacaan suhu digital. Sensor ini sering ditemukan pada barang elektronik konsumen seperti termometer digital. Next. Oke, baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nyoman Widana. Kepada Nyoman Widana dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Iqbal. Itu yang selanjutnya itu ada gas termometer, di mana gas termometer ini menggunakan perubahan sifat gas dengan suhu untuk mengukurnya secara akurat. Termometer ini digunakan biasanya dalam aplikasi ilmiah atau meteorologi. Yang selanjutnya adalah liquid in glass thermometer, di mana termometer tradisional yang
menggunakan pemuaian, cairan itu biasanya menggunakan air raksa atau alkohol. Tapi di dalam tabung kaca tersebut untuk menunjukkan suhu, termometer ini sederhana sih, tapi memiliki aplikasi yang terbatas karena kerapuhannya. Yang terakhir yaitu ada silikon temperatur sensor. Silikon temperatur sensor ini adalah sensor berbasis semikonduktor yang menggunakan sifat silikon yang bergantung pada suhu. Sensor ini sering ditemukan dalam elektronika konsumen dan sirkuit terpadu. Next. Baik, yang selanjutnya itu adalah penggunaan sensor suhu, di mana sensor suhu ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu sebagai benda atau lingkungan ya. Sensor ini umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk yang pertama itu ada peralatan rumah tangga, di mana sensor suhu digunakan seperti termometer di lemari es, pemanas air, AC, dan peralatan rumah tangga lainnya. Untuk biasanya itu mengontrol suhunya. Yang selanjutnya yang kedua itu ada proses industri, di mana sensor suhu ini biasanya digunakan dalam proses industri untuk membantu atau dan mengontrol suhu di bidang manufaktur, pemrosesan kimia, pemrosesan makanan, dan industri lainnya. Yang ketiga yaitu ada pemantauan bangunan dan struktur, di mana sensor suhu ini biasanya digunakan untuk memantau suhu struktur, bangunan, dan infrastruktur untuk memastikan keamanan dan integrasi struktur. Yang keempat itu ada pemantauan lingkungan, di mana sensor ini biasa digunakan dalam sistem pemantauan lingkungan tuh biasa untuk mengukur suhu tanah, badan air, dan udara untuk mempelajari perubahan iklim, pola cuaca, dan sistem ekologi. Yang terakhir yaitu ada aplikasi medis, di mana pada aplikasi medis ini sensor suhu digunakan dalam perangkat medis seperti termometer, inkubator, dan sistem pemantauan pasien untuk mengukur suhu tubuh dan memastikan perawatan medis yang tepat. Oke, next. Oke, selanjutnya itu cara kerja sensor suhu, di mana sensor suhu itu bekerja berdasarkan prinsip bahwa suhu mempengaruhi sifat fisik tertentu dari bahan dan perubahan ini dapat diukur dan diubah menjadi pembacaan suhu. Berbagai jenis sensor suhu menggunakan mekanisme yang berbeda-beda untuk mendeteksi dan mengukur suhu. Berikut ini adalah penjelasan umum mengenai cara kerja sensor suhu, yaitu yang pertama ada dari sensor suhu termokopel, di mana termokopel ini beroperasi berdasarkan efek Seebeck ya, yang menyatakan bahwa ketika dua logam yang berbeda disambungkan pada salah satu ujungnya dan terpapar pada perbedaan suhu, maka akan menghasilkan tegangan. Tegangan ini berbanding lurus ya dengan perbedaan suhu. Dengan mengukur tegangan ini, suhu dapat ditentukan. Selanjutnya itu ada resistansi temperatur detektor atau RTDS ya. Nah, RTDS ini menggunakan bahan biasanya seperti platina yang resistansinya listriknya berubah secara linear dengan suhu. Saat suhu meningkat, resistansi bahan juga meningkat. Dengan mengukur resistansi, suhu dapat dihitung. Yang ketiga itu ada termistor, di mana termistor ini adalah resistor yang peka terhadap suhu. Resistor ini menunjukkan perubahan resistansi yang signifikan terhadap suhu. Ada dua jenis termistor NTC ya, itu koefisien suhu negatif yang resistansinya itu menurun dengan suhu. Dan ada PTC ya, yaitu di mana koefisien suhu positif yang berarti yang menunjukkan perilaku yang berlawanan. Next. Oke, selanjutnya itu ada cara kerja sensor suhu. Yang selanjutnya ada infrared ya, infrared sensor, di mana sensor infrared ini bekerja dengan mendeteksi radiasi yang dipancarkan oleh suatu objek, di mana setiap objek memancarkan radiasi berdasarkan suhunya. Sensor menangkap radiasi ini dengan menggunakannya untuk menghitung suhu objek. Selanjutnya itu ada bimetallic strip, di mana bimetallic strip ini terdiri dari dua logam yang berbeda yang disatukan. Logam-logam ini memiliki koefisien memuai panas yang berbeda. Apabila terkena perubahan suhu, logam memuai pada tingkat yang berbeda. Ini yang menyebabkan strip menekuk. Gerakan menekuk ini dapat digunakan untuk mengindikasikan suhu. Oke, next.
Oke, baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Herul Anam. Dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu sensor RTDS atau yang biasa disebut dengan resistansi temperatur detektor. Sensor RTDS ini dibandingkan dengan thermocouple umumnya lebih linear dan terbatas penyimpanannya dalam rentang pengukurannya. Namun, karena kandungan platinumnya dan konstruksinya yang lebih baik dan kompleks, harganya lebih mahal dibandingkan termokopel. RTD ini terkadang juga disebut sebagai termometer resistansi. Next. Selanjutnya yaitu ada jenis sensor RTD. Di sini ada tiga. Yang pertama yaitu sensor RTD lilitan kawat. Sensor ini terbuat dari kawat tipis yang dililitkan di sekitar inti non-konduktif yang sering kali terbuat dari keramik, platinum, nikel, dan tembaga. Dan paling sering untuk kawat resistansi karena masing-masing memiliki hubungan suhu atau resistansi yang sangat linear dan akurat. Di sini juga sensor lilitan kawat ini menunjukkan lebih banyak tentang setiap logam dari kawat secara tepat hingga resistansi yang ditemukan pada 0 derajat Celcius. Dikenal juga sebagai resistensi RO. Kawat resistansi harus dibatasi agar tidak tertekuk atau terpelintir seiring dengan meningkatnya suhu karena tekanan mekanis yang akan menyebabkan perubahan resistansi. Selanjutnya yaitu sensor RTD film. Sensor ini terdiri dari substrat keramik yang di atasnya diendapkan lapisan platinum yang sangat tipis untuk melindungi rakitan dari film. Kaca ataupun epoksi biasanya digunakan sebagai pelapis. Kebanyakan RTD film tipis hanya berguna hingga suhu 300 derajat Celcius, meskipun konfigurasinya khusus tentu memungkinkan rentan yang lebih tinggi. Sensor ini harganya lebih murah dibandingkan jenis yang digulung dan di eh, dan digulungkan kawat seperti sensor gulungan kawat tadi. Oleh karena itu, sensor ini sering populer dalam aplikasi industri. Namun, tidak seakurat tipe lainnya karena RO tidak dapat diatur secara presisi, melainkan lebih rentan terhadap fenomena pemanasan karena ukurannya yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu colloid elemen RTDS. Dalam konfigurasi ini, kawat resistansi dibentuk dalam kumparan yang sangat kecil yang bebas mengembang dalam kontraksi seiring dengan suhu. Hal ini mencegah tekanan mekanis yang disebabkan oleh suhu yang berubah resistansinya dan dengan demikian mempengaruhi pengukuran. Kumparan ini dipasang di dalam badan keramik dan kemudian dikelilingi oleh bubuk non-konduktif. Next, selanjutnya. Hal baik selanjutnya yaitu bagaimana RTD mengukur suhu. Jadi di sini terdapat sebuah data yang membandingkan antara beberapa bahan yang digunakan seperti platinum, nikel, dan koper. Eh, Pada ketiganya itu memiliki beberapa karakteristik yang berbeda.
Misalnya dari maksimal pengukurannya pada platinum dari minus 200 hingga 850 derajat Celcius dengan kestabilan yang stabil dan eh, ketahanan akan korosi yang bagus dengan eh, linearity yang baik. Begitu juga dengan nikel, namun berbeda dengan platinum memiliki batas yaitu minus 80 hingga 260 derajat Celcius dengan kestabilan yang lumayan dan eh, ketahanan akan korosi yang baik dan linearity yang lumayan. Pada koper itu di tengah-tengah di antara keduanya dari minus 200 hingga 260 derajat Celcius dengan kestabilan yang baik dan ketahanan akan korosi yang lumayan dan linearity yang sangat baik. Bagaimana RTD mengukur suhu itu berbeda dengan termokopel yang menggunakan sensor pasif. RTD beroperasi menggunakan prinsip hambatan listrik. Arus listrik perlu dilewatkan melalui pengukuran untuk merubah resistansi. Oleh karena itu, kondisi sinyal sistem DAQ ini perlu menyuplai daya atau eksitasi sensor ini agar dapat membaca outputnya. RTD juga beroperasi berdasarkan prinsip bahwa logam tertentu memiliki hubungan yang sangat stabil dan akurat antara resistansi dan suhu, seperti data yang ditunjukkan. Tembaga memiliki rasio ketahanan V suhu terbaik, namun tidak berfungsi sebaik RTD platinum pada suhu yang tinggi. Dengan kata lain, jumlah perubahan resistansi yang diamati per perubahan suhu sangat linear dan dapat diulang. Ini juga disebut sebagai koefisien resistansi suhu. Dengan mengukur perubahan resistansi ini, kita dapat mengukur perubahan suhu. Berbagai logam memberikan akurasi yang berbeda, tentu dengan karakteristik juga dan bahan yang berbeda, serta rentang pengoperasian suhu yang berbeda. Selanjutnya. Nah, seperti ini merupakan rasio juga dari resistansi RTD dengan ketiga bahan tadi seperti platinum dengan resistansinya sekitar 100 ohm, nikel pada 120 ohm, dan koper sekitar 9,0,35 ohm pada 0 derajat. Namun pada beberapa derajat di atasnya itu bisa berubah lagi seperti ini pada 100 derajat Celcius itu pada platinum dia berubah menjadi 138,5 ohm, pada nikel 200,64 ohm, pada koper dia berubah 12,897 ohm dengan rasio resistansi yang berbeda tentunya. Untuk mendapatkannya itu bisa dibagikan saja antara kedua suhu ini. Baik, selanjutnya ada pengkoilan elemen RTDS yang bisa kita lihat pada gambar itu pada sambungan tiga kabel umumnya. Output RTD ini dihubungkan ke pin in positif satu dan in minus 2 dari pengkondisi sinyal. Eksitasi posisi positif yaitu diterapkan dari pin 4 yang berjalan menuju kabel sensor ke RTD.
Sedangkan pada bagian negatifnya itu dilompati antara pin 2 dan 3 pada sistem DAQ. Saluran pembuangan dari pelindung kabel dihubungkan hanya ke kondisi sinyal untuk menghindari ground loop. Oleh karena itu, kabel sensor ini harus memiliki 3 kabel di dalamnya dan pelindung yang dikepang atau dilapisi foil. Sambungan 4 kabel serupa kecuali bahwa jalur positif dan negatifnya itu eksitasinya berjalan sepanjang kabel ke RTD. Selanjutnya, oke tadi standar akurasi DIN RTD. Jadi di sini terdapat standar akurasi dari DIN dengan beberapa data yang sudah diterima dari DIN. Hal ini didasarkan pada rasio RVT dari sensor PT100 dengan resistansi sebesar 100 ohm pada 0 derajat Celcius dengan alfa sebesar 0,00385. Di sini terdapat data yang berbeda-beda seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa itu memiliki nilai yang berbeda tentunya dengan kapasitas suhu yang lebih tinggi, otomatis resistansinya juga akan berbeda. Next. RTD yang ditentukan oleh DIN memiliki 3 toleransi dasar standar. Namun sebelum itu, DIN itu merupakan salah satu badan standarisasi dari Jerman dengan singkatan Deutsches Institut für Normung. eh, itu biasanya memiliki standar terkait RTD yang kita bahas seperti sekarang ini. Itu digunakan untuk mengukur suhu. Nah, ini memiliki 3 kelas dasar, yaitu kelas A, itu plus minus 0,5 plus 0,002. Lalu yang kelas B itu 0,3 plus 0,005 derajat derajat Celcius, dan kelas C itu 1,2 plus 0,005 derajat Celcius. Dalam notasi di atas, T itu adalah suhu ya dalam standar derajat Celcius. Jadi toleransi akan berfluktuasi tergantung pada suhu pengukuran. Misalnya toleransi akan lebih ketat pada suhu yang lebih rendah daripada suhu yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Aditya Wahyudi. Dipersilakan. Oke. Selanjutnya yaitu semikonduktor sensor. Semikonduktor merupakan materi yang memiliki kemampuan menghantarkan listrik di antara tingkat isolator dan konduktor. Biasanya terdiri dari atom dengan 4 elektron valensi, seperti karbon, germanium, dan silikon. Nah, semikonduktor dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu semikonduktor bertipe P dan bertipe N, tergantung pada jenis donor atau akseptor yang ditambahkan. Maka dari pengertian semikonduktor, sensor semikonduktor berarti memiliki sejumlah komponen elektronik yang menggunakan sifat-sifat materi semikonduktor, di antaranya silikon, germanium, dan gallium arsenide. Bahkan semikonduktor ini dimanfaatkan sifat konduktivitasnya serta dapat diubah oleh berbagai parameter. Contohnya yaitu yang pertama cahaya. Variasi dalam intensitas cahaya, panjang gelombang, dan frekuensi cahaya memiliki potensi untuk mengubah tingkat konduktivitas semikonduktor. Hal ini berarti bahwa semikonduktor bisa menjadi lebih atau kurang konduktif tergantung pada cahaya yang diterimanya. Nah, selanjutnya yaitu gas. Gas tertentu dalam lingkungan semikonduktor dapat mengakibatkan perubahan dalam konduktivitasnya. Gas-gas ini bisa berperan sebagai agen doping atau menghasilkan efek lain yang memodifikasi sifat-sifat konduktif dari semikonduktor. Dalam aplikasi sensor, respon terhadap gas tertentu sering digunakan untuk mendeteksi keberadaan atau konsentrasi zat-zat dalam lingkungan. Selanjutnya yaitu suhu. Perubahan suhu dapat mempengaruhi tingkat konduktivitas semikonduktor. Saat suhu meningkat, atom-atom dalam semikonduktor menjadi lebih bergerak, yang dapat meningkatkan jumlah pembawa muatan dan dengan demikian meningkatkan konduktivitasnya. Sebaliknya, penurunan suhu bisa memiliki efek sebaliknya. Selanjutnya yaitu tekanan. Tekanan mekanis
baik secara langsung atau melalui pengaruh eksternal, memiliki kemampuan untuk memodifikasi konduktivitas semikonduktor. Perubahan tekanan bisa mempengaruhi jarak antar atom dalam struktur kristal semikonduktor. Nah, next. Selanjutnya itu ada jenis-jenis sensor semikonduktor, yaitu sensor termistor, sensor termokapel, dan sensor LM35. Nah, ketiga ini merupakan sensor pendeteksi temperatur suhu yang berbahan semikonduktor. Next. Di sini ada beberapa keuntungan dan kekurangan. Yang pertama kita bahas yaitu keuntungan dari sensor semikonduktor. Yang pertama, sensor semikonduktor memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan lingkungan seperti suhu, gas, atau cahaya. Yang kedua, sensor semikonduktor memiliki ukuran yang lebih kecil dan ringan. Yang ketiga, sensor semikonduktor memiliki waktu respon yang cepat. Dan yang terakhir yaitu semikonduktor seringkali menggunakan teknologi manufaktur yang relatif murah dan efisien. Next. Nah, berikut kekurangan dari sensor semikonduktor yaitu yang pertama, sensor semikonduktor rentan terhadap pengaruh lingkungan seperti kelembapan, debu, atau zat-zat kimia tertentu. Sensor semikonduktor juga mungkin tidak spesifik terhadap satu parameter tertentu dan dapat memberikan respon yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dalam lingkungan. Yang ketiga, mengalami degradasi atau kegagalan seiring waktu karena efek penuaan atau paparan lingkungan tertentu. Dan yang terakhir yaitu memerlukan kalibrasi secara teratur untuk memastikan akurasi dan keandalan pengukuran. Oke, jadi buat kesimpulannya dari sensor ini, sensor suhu memiliki peran krusial dalam memantau dan mengukur suhu lingkungan, mulai dari aplikasi rumah tangga hingga sampai industri. Nah, dengan berbagai jenis seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti RTD, termistor, terus ada juga termokopel, sehingga sensor suhu ini menawarkan beragam karakteristik yang mempengaruhi kinerja, seperti akurasi dan presisi. Kendati tantangan seperti kalibrasi dan integrasi sistem, perkembangan teknologi terus menghadirkan inovasi baru, seperti sensor suhu berbasis optik dan nanoteknologi. Demikianlah dari kelompok 7 yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.